Halo semua, welcome to Podcastma, podcastnya anak Prawira. Oke, dalam podcast kali ini kita dapat topik spesial ini ya. Nah, topiknya itu tentang kiat-kiat mempersiapkan diri dalam menjalankan kegiatan On the Job Training. Oke, di sini saya selaku Wulan dan juga partner saya Hana yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, penasaran nggak sih kira-kira siapa yang bakal jadi bintang tamu kita pada hari ini? Siapa tuh? Oke, kita sambut. Ini dia bintang tamu kita. Nah, teman-teman, jadi di sini ada dua kakak-kakak nih, yang satu cantik dan yang satu tampan. Nah, untuk kakaknya kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Anindusya Putra Priyandewi dari kelas 12 Latarania. Dan perkenalkan nama kakak jadi Dia Emanuel Dinos Lainko dari kelas 12 kuliah 3. Oke, setelah tahu nama kakak-kakaknya, mungkin bisa dipanggil siapa ini kakak-kakaknya biar jadinya nanti pas dibahas itu, oh ini kakak ini kakak ini. Gitu. Kalian bisa panggil kakak Jadi. Kakak aja. Oke, kita sudah bersama Kak Dedi dan Kak Ayu ya. Oke, kita langsung masuk aja kali ke topiknya ya Hana. Ya. Untuk topik pertama, untuk topiknya itu seperti yang tadi dikatakan oleh Hana. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu apa aja sih Kak yang perlu disiapkan sebelum training? Itu apakah kita perlu nyari tempatnya gitu atau bagaimana itu gimana Kak? Bisa dijelaskan teman-teman mungkin? Ya, mungkin salah satu dari kakak dulu bebas ya. Kalau dari kakak sendiri yang perlu pertama kalian siapkan mentalitas. Mentalitas yang paling pertama harus kalian siapkan. Yang kedua itu skill. Iya, benar banget sih. Iya, penting banget soal itu. Terus juga kalau pengetahuan yang diajarkan di sekolah itu kalau menurut kakak tidak terlalu penting sebenarnya, cuman pasti ada beberapa hal dasar yang pasti juga sama dengan diajarkan sekolah. Itu aja sih kak. Berarti mental, skill dan juga tetap perlu teori setidaknya ya, biar ada gambaran gitu. Kalau untuk kakak Ayu gimana ini Kak? Kalau dari kakak sih mungkin sedikit tambahan aja dari pendapat Kak Jadi yang tadi itu benar semua. Tambahannya mungkin yang pertama itu yang disiapkan CV kita untuk melamar ke suatu departemen atau tempat di hotel tersebut. Yang kedua, hotel yang kita cari juga kita harus tahu bagaimana sih sistem hotel itu dan apakah hotel itu bagus untuk kita training di sana, mendapatkan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan di sana. Itu aja sih menurut kakak. Oke, cukup bermanfaat banget ya. Soalnya kalau misalnya mental kita nggak kuat itu takutnya nanti ada apa-apa Iya, di benar. training gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk kakak kan sudah tadi menyiapkan CV, pasti ada interview kan? Nah, untuk interviewnya tuh kalau boleh tahu apa aja sih pertanyaan yang bakal dikeluarin untuk kakaknya? Dari kakak waktu interview kemarin training yang pertama itu yang ditanyakan yang pertama mungkin kita harus perkenalan diri dulu. Basic seperti yang departemen yang kakak cari itu kan front office, jadi kita harus perkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris tentunya. Terus yang kedua itu kalau bakal ditanya kelemahan dan kelebihan itu biasanya sesuai orangnya masing-masing gimana cara jawabnya, tapi kembali lagi kita pasti harus menggunakan bahasa Inggris jika ingin diterima baik di hotel tersebut. Oh gitu, itu kalau perhotelan ya. Tapi penasaran juga nih gimana kalau untuk yang kuliner ya? Kalau dari kakak yang kuliner itu hampir mirip dengan yang bilang Kayu tadi. Sedikit tambahan untuk yang kelebihan dan kekurangan itu untuk kalian menyebutkan kekurangan harus ada timbal balik. Kalian bisa nggak sih menimbal balik kekurangan tersebut, menutup kekurangan tersebut? Jangan bilang nanti kekurangan kalian tapi nggak bisa menangani hal tersebut, malah kalian kayak gini. Nggak bisa langsung dibuat gitu Iya, aja iya. ya. Terus juga kan kalau pakai bahasa Inggris itu juga basicnya kalau di hospitality, jadi kalian mau daftar di manapun pasti pakai bahasa Inggris. Walaupun di kuliner ya. Jadi bahasa Inggris itu penting banget ya sih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Hana. Pertanyaan selanjutnya, oh iya penolakan. Nah, pernah nggak nih kakak
ditolak gitu kak waktu ini interview gitu kak? Berhubung sih kakak pernah ditolak sekali di tempat training, tapi kakak nggak menyebut merek gitu kan. Iya. Untuk hal yang kakak lakukan pada saat ditolak itu, kakak tidak memikirkannya terlalu jauh dan kakak langsung cari tempat lain gitu. Karena penolakan itu kita nggak perlu bersedih karena kita masih training kan. Jadi kita tinggal cari tempat training lain yang mungkin lebih bagus atau mungkin yang sama rata. Gitu. Mungkin kira-kira ada solusinya kak biar kak terhadap penolakan itu kak ada ininya. Kalau untuk solusinya itu biar tidak terjadi penolakan, pertama saat interview kalian itu jangan menyebutkan hal buruk tentang diri kalian, jangan mengekspos diri kalian yang berlebih, atau mungkin janganlah kalian terlalu bersikap berlebihan atau sombong lah gitu di depan orang yang mau interview. Walaupun nonjolin apa kelebihan kita tapi nggak boleh terlalu gitu ya kak. Kalau kalian terlalu malah dikira nanti banyak gaya. Oh iya, sombong gitu. Nah itu tips dari kakaknya ya. Kita lanjut lagi kayaknya ke pertanyaan selanjutnya. Kakak pernah punya pengalaman nggak nih kak kerja sebelumnya sebelum training gitu kan? Kayak pernah kerja sebagai apa gitu kak? Jadi sebelum training tuh udah tahu gitu. Iya betul. Ya, kalau dari kakak untuk kerja sebelum training itu belum ada sih, cuman sempat pernah jadi asisten MUA aja. Oh itu mungkin bisa dijelaskan kak? Nah, Pengalamannya gitu. Waktu itu corona ya kalau nggak salah, jadi di rumah itu nggak ada kerjaan sama sekali. Terus punya kenalan temennya kakak itu punya kakak, jadi dia yang ngajak mau nggak ikut. Terus kakak awalnya bingung buat apa ya ikut kerja ke sana jadi asisten MUA, kayaknya nggak ada basic ke sana dan terlalu jauh dari hal yang mau dicapai. Terus akhirnya coba-coba aja ikut, kelama-lamaan kayak ngalir aja, bisa ngerias. Terus juga sempet sih waktu itu ikut event di hotel Aston Hotel yang di mana ya? Denpasar kalau nggak salah ya. Aston Hotel itu ngerias tamu bule yang lagi priwet. Jadi dia kan nggak bisa bahasa Indonesia nih, jadi dia nanya itu pakai bahasa Inggris. Dan mumpung mau cari kuliah, sekolahnya di SMK, terus juga jurusannya ke front office kan, Biasanya itu iya, Inggris, jadi ya. ikut bisa dikit-dikit ngebantu jadinya. Dari yang MUA-nya nggak bisa bahasa Inggris, kita yang berkomunikasi langsung sama tamunya. Nah itu kalau pengalaman kakaknya gimana kak? Jadi pernah punya pengalaman gitu kak, mungkin sekedar mendampingi atau bagaimana gitu kak? Kalau dari kakak sendiri ya, itu dulu kakak pernah ikut kayak usaha keluarga gitu, buka warung kecil-kecilan gitu lah bilangnya. Kakak ikut masak biasanya, dari situlah kakak mulai suka masak, membuangkan skill juga di situ, mulai suka masak. Akhirnya kakak juga kerja di sana itu kan, dibayar. Wah dari awalnya baru bantu gitu lama-lama jadi seneng ya. Jadi malah jadi hobi terus mau diteruskan gitu. Oke kayaknya kita Dari Kak Ayunya juga mengajarkan kita kalau misalnya no English no job ya. iya Tinggal di Bali ya. Nah, setelah tahu nih pengalaman kakaknya nih ya, kita tanya-tanya lagi yuk kayaknya ya. Nah kalau misalnya kakak training nih, apa aja sih yang diajarin kakak selama training? Misalnya kakak trainingnya 1 sampai 6 bulan tuh, apa aja sih yang diajarin dan apa aja sih ilmu yang kakak dapatkan? Mungkin dari Kak Jadi dulu. Iya, aku dulu ya. Kalau dari yang diajarkan di tempat training itu, bisa dari hari pertama itu, misalnya kalian pertama itu pasti pengenalan tempat, adaptasi dulu. Nggak bisa namanya kita kerja langsung bagus, kita kerja langsung set, kita langsung kerja, nggak mungkin. Kalau kalian kayak gitu, pengalaman paling nggak 2-3 tahun. Wah, Lama juga ya. Nah, kakak juga ini kan sering-sering dewe juga itu berada pengalaman sekarang dulu. wah, ternyata di luar dari ini juga kakaknya pernah punya pengalaman Iya. lain gitu.
Terus kalau yang diajarkan di tempat training itu juga kan kayak pengenalan tentang dunia luar. Kira-kira gimana sih sebenarnya dunia luar itu? Apalagi kayak misalnya kita training di tempat-tempat yang rame, pasti mengenal orang-orang baru. Terus mendapat skill-skill baru juga diajarin orang-orang, mengenal orang-orang baru seperti yang gimana sih orang ini kayak gini nantinya, kedepannya gimana. Kalau kakak gitu aja sih. Oke, tadi kan kakak ada nyebut kata DW itu sama training. Nah, kira-kira kakak bisa kasih tahu ke penonton apa sih bedanya DW sama training itu? Kalau perbedaannya sebenarnya obvious ya. Apa namanya? Kalau DW itu daily working. Daily working itu kita bekerja, kerja sebagai seorang yang dibayar untuk memang untuk bekerja di tempat itu. Sedangkan kalau kita training itu kita di sana dilatih. Jadi makanya sebuah perbedaan itu kalau kadang tempat training itu tidak membayar trainingnya. Sedangkan kalau daily working kan memang dipanggil untuk bekerja lalu Digaji gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma mulai seperti kita tuh berarti lebih bagus training dulu kan? Atau bagaimana gitu? Tergantung. Kalau memang sudah waktunya training, fokus di training aja. Tapi kalau kalian ada waktu senggang, coba untuk DW. Nanti mungkin kalian punya skill dan pengalaman lebih baik daripada teman-teman kalian. Iya, sebenarnya kita bisa dapat teman. Iya, benar. Iya, kan biasanya orang nyari gini untuk ngejar gue. Iya. Oke, setelah itu gimana kalau kakaknya ini? Kalau dari kakak, pengalaman yang didapat di tempat training, seperti yang Kak Jadi bilang, itu emang awal pasti kita diperkenalkan lingkungan tempat kita training dulu. Terus kita hanya disuruh ngeliat nih seniornya kerja apa, ngapain aja. Jadi kita belum dikasih untuk ngambil kerjaan. Kita suruh ngeliat aja, mantau, nanti kita akan ditanyakan apa sih yang dari kamu lihat senior bekerja itu, apa yang kurang kamu pahami. Itu nanti kita tanya, kalau misalkan nggak ada yang dimengerti. Terus hari berikutnya itu mulai dilepas tapi masih dipantau. Biasanya mulai dari hal kecil seperti ngecek hotel system, itu kita diajarin sedikit demi sedikit sih. Cuman untuk payment itu kan masih riskan ya, kalau misalkan anak training megang uang itu takutnya ada kehilangan. Apalagi kita trainingan, jadi belum ada tanggung jawab besar ke sana. Itu sih yang diajarin. Lumayan gini juga ya, kayak ngedengar ceritanya itu ternyata kakaknya udah banyak banget pengalamannya gitu loh. Apalagi sampai bertahun. Nah, terus kita lanjut ke topik selanjutnya ini, kendala semasa training itu kira-kira apa aja sih Kak? Soalnya kan pasti penasaran juga lah, masa training semulus itu? Kayaknya enggak sih, pasti ada kendalanya gitu kan. Kayak gitu sih. Oh iya, dari kakak, kendala yang dialami semasa training, yang pertama pastinya jarak sih. Jaraknya jauh sekali dari rumah. Capeknya itu kerasa banget di jalan, apalagi macet. Itu adalah kendala yang benar-benar membuat malas biasanya orang-orang. Benar. Yang kedua itu kendala dari segi shift. Biasanya kita trainingan kan nggak bisa ya kalau misalkan request harus shift ini, shift itu. Nah, kita cuma trainingan di sana. Jadi biasanya shift itu ada yang jumping dari sore ke pagi. Apalagi yang rumahnya jaraknya jauh, pulang sejam sampai rumah, itu cuma bisa tidur paling enggak 4 jaman dan harus kerja pagi lagi. Apalagi yang di kuliner nih, pasti kerjanya pagi itu jam 5, jam 4 itu. Harus masak-masak. Iya. Berbeda di sini. Tapi untuk kakak, untuk usianya segitu, terus trainingnya kayak gitu, keren banget gak sih bisa bertahan gitu? Iya. Kasih tepuk tangan dulu gak sih? Waktu itu kakak kelas 11 jadinya ya? Nah, kelas 11 trainingnya udah kayak begitu, apalagi kayak kata-kakaknya tuh kalau misalnya ada shift jumping gitu, kayak berat banget sih. Nah, dari kayak gitu tuh apa sih solusi yang kakak itu lakuin biar kakak bisa sampai bertahan sampai sekarang? Yang pertama solusi dari kakak sih, kita harus enjoy aja ya kerjanya. Nggak boleh terlalu dibawa beban pikir gitu, takutnya nanti stres. Iya, benar. Dan itu terus
juga harus kayak ngatur waktu. Misalkan udah tahu ada shift jumping, kita harus benar-benar siap siaga untuk vitamin biar nggak cepat sakit. Kan sedia vitamin. Iya. Oh, Seperti iya. itu. Harus Iya, preparation banget. Ini gimana nih kalau Kak Jadi ini? Kalau dari kakak sendiri ya, kalau kendala itu tergantung orang, tergantung tempat. Tergantung tempat training kalian, kayak dibilang Kak Ayu tadi kan ada masalah shift gitu, kendala dari shift. Kalau di tempat kakak, shift itu memang selalu menjadi masalah sebenarnya. Nah, Selalu ada tengkar ini gitu. ya. Misalnya nih kayak kakak masuk pagi, ntar ada temannya juga masuk pagi, ada temannya masuk siang gitu. Besok malamnya mereka ada acara pasti minta tukar. Itu ribet sih ya. Itu kendalanya itu biasanya kendala kalau di kitchen ya, kakak kan ambil kuliner di kitchen. Itu tuh kendala dari senior yang keras kepala atau nggak mau ngajarin, gitu dia. Senioritasnya ini ya. Senioritas tinggi. Habis itu juga ada senior yang memang baik, tapi ternyata jahat di belakang gitu juga ada. Aduh, sakit hati banget ya. Sakit hati banget itu. Pasti kayak gimana gitu. Cuman gimana sih Kak? Cara ngatasinnya itu kayak pastilah kita kalau ngadepin itu, kok kakaknya gini banget, kok seniorku gini banget. Iya, Itu gimana sih Kak biar nanti yang ikut-ikut training, yang bakal training itu bisa mengatasi itu. Jadi kayak, oh coba jalani dulu. Solusinya. Kalau kayak kata Kak Ayu tadi, jangan terlalu banyak dipikir. Kalian cuma training. Soalnya kalau kalian udah kerja kontrak itu, terus kalian bisa dilengsarkan dari jabatan tersebut, baru kalian harus khawatir. Misal kalian kerja nanti, kalian kan perhotelan nih berdua. Iya. Wah kakaknya sampai tahu kita perhotelan loh. Misalnya kalian kan di perhotelan berdua nih, kalian punya jabatan, misalnya udah tinggi nih, misalnya head office misalnya nih. Kalian bisa nanti dilengsarkan, mungkin dapat kata-kata jelek dari kolega gitu, kalian dilengsarkan. Itu kalian harus khawatir. Tapi kalau dari segi kalian sekarang training, jangan terlalu pikirin lah. Dari masa nanti kalian pulang tidur kerja lagi, pulang tidur kerja lagi, dah gitu aja. Udah gitu aja ya. Iya, udah. Simpel itu aja harusnya. Ini alasan mental kita harus kuat juga sebenarnya di sini ya nggak sih Kak? Oke, kita lanjut aja kayaknya nih ya. Itu setelah tahu kendala terus gimana kakak-kakaknya ngadepin gitu. Jadi sebelum itu istri saya bertanya, nah kebetulan Kak Ayu dari perhotelan kan. Nah saya ingin tahu di FO perhotelan di hotel sama di villa itu sama nggak sih sistem kerjanya? Atau nggak ada yang digabelin Iya. atau nggak gitu? Kita penasaran. Nah ternyata Hana benar-benar digali banget ini semua. Oke, kita tanyain aja. Kalau di FO hotel itu biasanya kalau hotel-hotel bintang 5, bintang 4 itu dia per section. Front office itu nggak hanya, maksudnya nggak semuanya diambil mulai dari bellboy, tapi dia dibagi, bellboy ada, receptionnya ada, dan juga telepon operatornya ada. Tapi kalau di villa itu biasanya jadi satu. Ya, bisa disebut juga biasanya butler sih sebutannya. Iya. Kayak Coba. langsung gini ke tamunya. Iya. gitu. Karena kan villa itu kamarnya kalau nggak salah cuma 2, 1 gitu. Ya, lebih sedikit Iya. jumlahnya. Jadi Ruang lebih lingkupnya lebih kecil. iya benar banget itu Kak. Ini walaupun kita bahas perhotelan juga sebenarnya Kak Jadi ini lumayan tahu juga. Wah, apakah Kak Jadi ini pernah punya pengalaman gitu di perhotelan atau gimana nih Kak? Di hotel kakak sih bukan training, kakak training itu di restoran memang, tapi kakak beberapa kali memang sempat DW di hotel gitu dari working gitu. Dan kakak juga beberapa kali kan misalnya kayak kakak misalnya nih lagi kemana sama keluarga nginep di hotel gitu, kakak nggak cuma jalan-jalan sana-sana aja, kakak lihat sekitar gimana sih, ini kan ruang lingkup kakak kerja juga nanti hospitality gitu kan, perhotelan. Ruang lingkupnya kakak nggak cuma kerja di kitchen, nanti kakak bisa kerja di hotel, gimana sih ruang lingkupnya, suasananya. Jadi kakaknya nggak cuma fokus di gini doang kayak di di jurusannya dia aja, jadi dia mencari tahu gitu lah juga gimana di perhotelan. Nah, gimana kalau kita kasih tepuk tangan untuk kakak-kakaknya yang udah dari tadi? Ya, lumayan banyak banget sih yang udah di-share sama kakaknya, mulai dari gimana kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya gitu ya. Interview banyak. Bener banget. Oh ya,
kita beberapa kali sudah ditolak, itu gimana Kak? Apa sih solusinya dari kakak atau apa sih yang kakak bakal lakuin ke diri sendiri gitu loh? Mungkin dijawab aja dulu. Dulu nih. Iya. Iya. Kalau berdasarkan penolakan, itu kalian harus dibagi menjadi dua dulu, kalian mikirin. Kalian ditolak karena apa? Pertama bisa karena kesalahan kalian sendiri, atau bisa dari hotelnya. Misalnya hotelnya full, atau mungkin hotel memang nggak perlu training pada saat itu. Atau yang balik yang pertama, salah kalian itu pas interview, atau kalian ada melakukan kesalahan lain sebelumnya. Saat chat, maybe waktu ngirim CV-nya kalian ada kesalahan. Sopan atau gimana. Jadi perlu diperhatiin banget Iya. ya. Perlu teliti banget dalam mengirim CV, itu juga ada tantangannya. Iya, gak cuma pas training berarti ini ya, kayak pas kita juga mengirim CV itu perlu Ya, ada dinilai. dari situ udah penilaian. Oke, kayaknya kita lanjut lagi deh Kak. Saya pernah dengar nih, walaupun saya belum waktunya mau training gitu kan, saya pernah dengar ada yang namanya sistem daily report. Nah itu kira-kira apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman ya. Siapa tahu teman-temannya ada yang kelas 10 atau mungkin bahkan yang baru mau masuk SMK tuh bisa tahu, oh bakal begini. Mungkin bisa dijelaskan untuk kakak-kakak. Oke, untuk laporan dari report itu adalah laporan yang kita tunjukkan ke sekolah setiap minggunya. Kalau di sekolah kita itu laporannya 2 minggu sekali. Dari report itu biasanya berisikan apa aja sih yang kita kerjain di dalam hotel selama training. Nanti diisi, terus juga kita minta tanda tangan dari pihak hotel, terutama misalkan head departemennya, biar real kalau kita emang ngerjain itu selama di hotel. Baru kita ke sekolah, nanti sampai di sekolah biasanya itu kita ditanya mengenai hotelnya aja. Itu sih kalau dari report. Selain itu juga saya pernah dengar nih Kak, selain daily report itu ada yang namanya ujian laporan. Nah, mungkin Kak Jadi bisa jelasin ini ya Kak. Tadi kan Kak Ayu udah ngejelasin apa itu daily report. Nah, setelah itu kita lanjut ke ujian laporan yang bakal dijelasin sama Kak Jadi. Nah, untuk ujian laporan ini kan kita sudah selesai training. Selesai training ini kita akan membuat yang namanya laporan training. Laporan training ini akan menjadikan dasar sebagai kita ujian. Nanti kita akan face to face satu persatu gitu dengan gurunya. Face to face nanti dalam satu ruangan, nanti akan diberi pertanyaan tentang ruang lingkup hotel tersebut, apa yang kalian tulis di laporan tersebut, apa pengalaman yang kalian dapat, begitu. Itu aja Kita sih. cuma kayak kita doang yang tetap-tetapan sama guru Iya. gitu. Iya. Face to face. Iya. Ya. Gimana sih kakak waktu ujian laporan tegang nggak atau gimana gitu Kak? Soalnya kan sama guru doang kan, kita tetap-tetapan sama guru gitu loh. Kalau kakak ya, kalau personally dari kakak pada saat itu guru yang ngawas kakak itu kakak kenal. Wah, iya. Jadi bukan dekat, bukan berarti gurunya bakal baik ke kakak, tapi gurunya mengenal kakak. Jadi kakak tidak perlu panik gitu. Kakak hanya perlu mengikuti flow-nya, menjawab pertanyaan yang ada dan ya nggak panik lah pokoknya. Kalau kalian panik nggak tahu nggak bisa jawab. Jadi ngeblank kalau misalnya. Ini kakak gimana Kak kalau Ini? untuk ujian laporannya? Kalau kakak sama kayak Kak Jadi, kita sebenarnya nggak perlu takut untuk ujian laporan tersebut, karena kalau emang benar adanya kita yang buat laporan dan kita benar training di tempat itu, kita nggak perlu takut, karena ya yang ditanyain itu pasti seputaran hotel, nggak mungkin keluar dari hotel kita training. Jadi gitu ya kalau untuk pengalaman kakaknya ya. Jadi di antara daily report sama ujian laporannya menurut kakak-kakak ini yang paling ribet gitu lah, yang mana ya kira-kira Kak? Laporan. Itu laporan. Laporan sih. Karena pertama kita harus susun laporan, terus itu benar-benar harus rapi, sedetail mungkin, Serapi ya, itu, gitu. Yes. Terus juga gurunya itu benar-benar detail cara ngeceknya. Jadi kesalahan sedikit sekecil apapun itu bakal direvisi sama guru. Ya, ini di sini. Kakak revisi sampai 6 kali nih. Iya. Betul betul. Ini kakaknya sampai 6 kali ya. Iya. Terus kakaknya gimana kalau untuk ujian sama laporannya? sama kayak Kak, jadi benar-benar banyak banget revisi. Nah setelah revisinya itu kan sampai 6 kali gitu kan, berarti udah berapa kali tuh kakaknya
giniin ke guru. Ada nggak sih kak tips mungkin yang bisa kakak bagiin ke teman-teman nih yang nanti bakal mau uji laporan gitu? Jadinya biar kak kayak gimana ya, jatuh di tempat yang sama gitu loh sama kakak. Jadi mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau saran dari kakak ya, kalau kalian bisa nemuin atau punya teman atau mungkin saudara lah yang juga punya laporan atau pinjem, jadi Ya, minta filenya, terus kalian tinggal isi aja tentang hotel kalian. Jadi nggak perlu nulis dari awal. anggaplah sebagai template kalau Iya. kalian bisa gitu. Mungkin nanti saya bakal punya kakak ya. Hitung-hitung gini loh kak, lumayan kan, kita kan perhotelan, apalagi kita masih kelas 10 gitu kan. Nanti kan kalau misalnya kelas 11 kita bakal training, terus selesai training bakal ada ujian laporan ini. Mungkin nanti kakaknya bisa bantu-bantu kita ya kak. Walaupun nanti kakak jadinya kuliner, tapi dari tadi sebenarnya dia lumayan banyak nge-share ya. Nah setelah itu nih, saya penasaran banget nih, karena aku juga pasti penasaran ya, gimana sih kesannya kakak selama training itu? Apalagi kan dari yang tadi itu kalau saya ada pengalaman, ada seniornya yang kayak ya gitulah pokoknya kak. Gimana sih kesan dan apa sih pesan kakak buat teman-teman yang nonton? Iya. Oke, pesan dari Kak Ayu sendiri itu yang pertama harus tahu baik dan buruk hotelnya, terus juga harus bisa jaga diri sendiri, apalagi di hotel itu kita nggak tahu orang itu baik karena apa ke kita, apa emang benar dia baiknya karena mau ngasih kita ajaran atau emang ada sesuatu nih yang mereka perlu dari kita gitu. Apalagi perempuan itu riskan sekali gitu, Kak. Iya. Mungkin tips tutorialnya kakak, kok malah tutorial, tipsnya gitu, tipsnya biar yang kita sedang enjoy cewek dulu training kita sebagai cewek. biar nggak gini kata-kata tadi riskan. Iya, kalau tips dari kakak yang pertama seperti yang kakak bilang tadi, bisa jaga diri sendiri dulu. Terus juga jangan terlalu masuk ke dunia industri, karena gimana ya, kalau dibilang bagus kok kalau kita belajar di dunia industri, tapi kita juga nggak boleh terlalu nyaman di sana. Nanti kita terjerumus ke sesuatu hal yang nggak baik. Oke, kalau untuk Kak Jadi gimana nih pesan-pesannya? Kalau pesanan kesannya sama sih, pesannya kan dari Kak Ayu tadi, kalau misalnya itu jangan terlalu terjerumus yang terakhir itu kan. Itu kalau dari kakak, menurut kakak itu bener banget. Misalnya kalian lagi training nih, kalian nyaman banget di situ, kalian misalnya training dapat uang juga, kalian kan pasti kayak pengen lanjut training terus nih. Ingat, kalian itu cuma training, ada sesuatu yang lebih tinggi jauh di atas kalian. Terus tipsnya kalau misalnya ada seorang yang misalnya senior yang agak-agak gitu ya kan, kalau berani laporin aja. Tapi kalau kalian memang nggak berani, cerita-cerita ke senior-senior yang lain, nanti juga pasti nyampe ke telinga head ini. Oh iya. Jadi Jadi yang paling penting tuh jaga diri sendiri ya. pasti tekanan banget itu sebenarnya kalau misalnya kita dapat kendala di mana seniornya itu agak gimana gitu. Jadi kayak kita ditekan gitu ya. Mungkin sempat kakak ngalamin gitu kak? Kakak-kakak Kalau juga. kakak sendiri belum sih, belum pernah. Mungkin Kak Jadi pernah? Kalau kakak sih senior yang agak-agak tuh ada beberapa memang yang ingin menjatuhkan kakak, padahal kakak sebagai seorang trainingan ingin menjatuhkan gitu kan, lucu gitu. Iya. Cuma trainingan gitu ya. Cuma trainingan gitu kan. Cuman gara-gara kakak kan ya bukan gimana, kakak kan memang kerja sebagus kakak gitu kan, berusaha mungkin gitu. Tapi kayak dia nggak suka gitu kan. Kayak iri gitu ya. Iri, padahal semua trainingan gitu kan juga nggak di situ lagi. Iya gitu loh. Jadi gitu ya, udah hebat banget sih kakak yang bisa bertahan sampai sekarang ini. Kakaknya udah kelas 12 loh, masih tetap bertahan di sini dan mempelajari apa yang memang mereka inginkan untuk mendapatkan di sini gitu. Jadi kita bisa simpulkan di sini kakaknya memang keren-keren banget, hebat-hebat banget, bisa bertahan dan juga oke, itu dia kayaknya Hana yang sudah banyak banget yang udah di-share sama kakaknya ya. Iya, betul banget. Mungkin kita bisa simpulkan dulu di sini ya sebelum kita mau closing ini ya. Apa aja sih selama
Itu kalau menurut Hana nih ya. Kalau menurutku kita bisa tahu kayak apa aja sih persiapan kita sebelum training. Nah, habis itu apa aja sih yang kita harus cegah atau nggak kita harus lakukan. Nah, yang paling penting itu no English no job ya. Iya, bener banget ya. Apalagi kita di hospitality gini ya. Bener. Oke, kayaknya udah gitu segitu aja ya untuk pembahasan kali ini. Tapi lumayan menarik loh untuk persiapan training ini ya. Oke, jadi kita tutup podcast kali ini. Tapi sebelum kita tutup podcast don't forget to like and subscribe. Bye bye.